Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifaul Qalbi. Apa kabar hati kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Semoga langkah kalian penuh keberkahan. Dan semoga doa-doa yang sering kalian panjatkan diam-diam akan segera Allah kabulkan dengan cara terbaik. Terima kasih sudah hadir di sini, terima kasih sudah mampir dan mau meluangkan waktu untuk menonton. Aku percaya kalian tidak nyasar. Kalian tidak datang karena kebetulan. Dan kalian tidak sedang lewat begitu saja. Percayalah, Allah yang menggerakkan hatimu sampai akhirnya mampir di video ini. Bisa jadi ini adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini kamu ucapkan. Bisa jadi ini adalah salah satu jalan Allah untuk menenangkan hatimu tentang siapa jodohmu, tentang siapa yang benar-benar tulus mencintaimu, tentang siapa yang kelak akan menggandengmu menuju surga. Sahabat, cinta itu fitrah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ingin dicintai. Semua orang pasti ingin dimengerti, ingin diperhatikan, ingin merasa aman, dan ingin memiliki seseorang yang benar-benar peduli. Tapi masalahnya, tidak semua cinta itu tulus. Tidak semua cinta itu datang karena Allah. Ada cinta yang datang hanya karena nafsu. Ada yang datang hanya karena dunia. Ada yang datang hanya karena sekadar bermain-main. Dan cinta seperti itu, pada akhirnya hanya akan membuat hati kita terluka, karena cinta yang tidak ditopang oleh Allah biasanya cepat layu, cepat rapuh, cepat hilang. Mungkin kamu pernah merasa ada orang yang awalnya begitu perhatian, begitu manis, begitu penuh janji. Tapi perlahan, sikapnya berubah, perhatiannya memudar, bahkan mungkin meninggalkan luka yang sulit kamu lupakan. Dan disitulah kita sadar, tidak semua yang terlihat indah di awal akan berakhir indah, karena yang benar-benar indah adalah cinta yang tulus karena Allah. Cinta yang tidak lekang oleh waktu, cinta yang tidak pudar karena keadaan, cinta yang tidak hilang hanya karena dunia. Di video kali ini, kita akan membahas 5 isyarat, 5 tanda, 5 sinyal besar bahwa seseorang mencintaimu dengan tulus karena Allah. Bisa jadi salah satunya sedang ada di sekitarmu, bisa jadi dia sudah kamu kenal. Atau bahkan mungkin tanpa kamu sadari, dia sudah mendoakanmu diam-diam setiap malam. Dan di bagian pertama ini, kita akan menggali makna mendalam tentang cinta karena Allah, bagaimana membedakannya dengan cinta yang hanya karena dunia, serta mengapa kita tidak kebetulan hadir di sini. Sahabat, sebelum kita masuk ke pembahasan tanda-tandanya, aku ingin ajak kamu merenung sebentar. Pernahkah kamu bertanya kepada dirimu sendiri, mengapa hati kita seringkali bergetar kepada orang yang salah? Pernahkah kamu merasa jatuh cinta kepada seseorang yang justru menjauhkanmu dari Allah? Atau pernahkah kamu merasa terjebak pada perasaan yang membuatmu semakin jauh dari doa, semakin lalai dari ibadah, semakin kosong dari zikir? Jika pernah, mungkin itu adalah tanda bahwa cinta yang kita jalani belum tentu cinta yang benar. Belum tentu cinta yang membawa keberkahan. Cinta karena Allah itu berbeda. Cinta karena Allah itu menenangkan. Tidak membuatmu gelisah berlebihan. Tidak membuatmu takut kehilangan secara berlebihan. Cinta karena Allah itu membuatmu semakin dekat dengannya. Membuatmu semakin semangat beribadah, membuatmu semakin ingin memperbaiki diri. Dan sahabat, ketika Allah menjadi pusat cintamu, maka kamu tidak akan pernah kecewa, karena kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, semua adalah kehendak Allah. Nah, aku ingin kamu sekarang ikut terlibat dalam energi positif kita. Aku ingin kamu tulis angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu ingin menyalurkan energi positif, ingin membagikan doa terbaikmu, ingin menunjukkan bahwa hatimu siap menerima cinta yang benar-benar tulus karena Allah. Angka 77 ini bukan sekadar angka, ia adalah simbol bahwa cinta itu harus kuat, harus ganda, harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi tuliskan sekarang angka 77 di komentar, kita saling mendoakan, kita saling menguatkan, kita saling menyemangati. Sahabat, mari kita jujur, kadang kita ingin sekali punya pasangan yang selalu ada, yang selalu perhatian, yang selalu peduli. Tapi seringkali kita lupa. Pasangan yang benar-benar tulus itu bukan sekadar memberi perhatian di dunia, tapi juga menyiapkan jalan menuju akhirat. Apa artinya dia selalu ada untukmu di dunia, tapi kelak dia tidak bisa menolongmu ketika hisab? Apa artinya dia selalu mendengarkan ceritamu, tapi dia tidak pernah mengingatkanmu untuk sholat? Apa artinya dia selalu menanyakan kabarmu, tapi dia tidak pernah menanyakan bagaimana kabar imanmu? Cinta yang tulus karena Allah tidak sekadar romantis di dunia, tapi juga mengajarkanmu bagaimana bisa bersama-sama di surga. Cinta yang tulus karena Allah tidak sekadar manis di bibir, tapi juga nyata dalam doa.
Cinta yang tulus karena Allah tidak sekadar membuatmu merasa berharga, tapi juga membuatmu merasa dekat dengan Allah. Sahabat, bayangkan, jika suatu hari kamu menemukan seseorang yang rela menahan rindunya demi tidak menodai cintanya, seseorang yang lebih memilih menunggu dengan sabar daripada mendekatimu dengan cara yang salah, seseorang yang lebih memilih menjaga jarak daripada membuatmu jatuh dalam dosa, bukankah itu tanda cinta yang luar biasa? Bukankah itu isyarat besar bahwa cintanya benar-benar karena Allah? Dan aku ingin kamu berpikir sekarang, adakah seseorang di sekitarmu yang memiliki tanda itu? Adakah seseorang yang diam-diam selalu mengingatkanmu pada Allah? Adakah seseorang yang membuatmu ingin semakin baik, semakin dekat dengan Allah, semakin rajin beribadah? Jika ada, jangan buru-buru menyimpulkan. Simpan dulu perasaanmu, karena cinta yang tulus itu bukan sekadar rasa, tapi juga ujian waktu. Sahabat, cinta karena Allah itu seperti air yang jernih. Tidak keruh, tidak kotor, tidak membuatmu haus lagi setelah meminumnya. Cinta karena Allah itu menenangkan. Meski sederhana, meski tanpa banyak kata, tapi kehadirannya selalu membuatmu merasa lebih kuat. Cinta karena Allah itu seperti doa yang dipanjatkan dalam diam. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, tapi Allah mendengarnya, Allah menerimanya, dan Allah yang akan menjawabnya dengan cara paling indah. Maka sahabat, bersyukurlah jika kamu saat ini sedang diuji dengan kesabaran dalam cinta. Bersyukurlah jika kamu masih harus menunggu. Bersyukurlah jika kamu belum tahu siapa jodohmu. Ya, karena menunggu dengan Allah lebih indah daripada tergesa-gesa dengan cara yang salah. Menunggu dengan doa lebih mulia daripada mencari dengan nafsu. Menunggu dengan kesabaran lebih bermakna daripada meraih dengan ambisi. Sahabat, sekali lagi aku ingatkan, kamu tidak kebetulan nonton video ini. Kamu tidak salah klik, kamu tidak nyasar, kamu tidak sekadar lewat. Ada pesan dari Allah untukmu lewat video ini. Ada jawaban doa yang mungkin selama ini kamu tanyakan. Nah, maka buka hatimu, dengarkan baik-baik, renungkan dalam-dalam. Karena bisa jadi, inilah jalan untuk menuntunmu menemukan cinta sejati, cinta yang benar-benar tulus karena Allah. Jangan lupa tuliskan angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Biar kita semua bisa menyalurkan energi positif bersama. Biar kita bisa saling menguatkan. Biar kita bisa saling mendoakan. Karena doa yang dipanjatkan bersama, doa yang diiringi energi positif akan semakin kuat, akan semakin dekat dengan dikabulkan oleh Allah. Dan di bagian selanjutnya, kita akan mulai masuk ke isyarat pertama dari tanda-tanda cinta yang tulus karena Allah. Jadi tetap bersama kami, simak sampai akhir, karena setiap bagian punya pesan penting untuk hatimu. Sahabat Shifaul Qalbi, mari kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Tadi kita sudah sama-sama memahami mengapa kita tidak kebetulan hadir di sini, mengapa Allah sengaja menuntun hati kita untuk mendengarkan pesan ini. Sekarang mari kita buka satu persatu isyarat cinta yang benar-benar tulus karena Allah. Kita akan mulai dari isyarat pertama. Isyarat pertama, dia menjaga, bukan merusak. Sahabat, cinta yang tulus itu selalu ingin melindungi. Kalau ada seseorang yang benar-benar mencintaimu karena Allah, maka dia tidak akan mengajakmu ke jalan yang salah. Dia tidak akan menjerumuskanmu ke dalam dosa. Dia tidak akan membuatmu semakin jauh dari Allah. Justru sebaliknya, dia adalah menjaga pandangannya, menjaga sikapnya, menjaga hatinya agar tidak melukai dirimu, dan juga tidak melanggar aturan Allah. Coba bayangkan, jika ada seseorang yang bilang sayang kepadamu, tapi caranya menunjukkan cinta justru dengan mengajakmu ke tempat-tempat yang penuh maksiat, dengan mengajakmu chatting berjam-jam sampai lupa waktu sholat, dengan mengajakmu melanggar batas yang sudah Allah tetapkan. Itu bukan cinta. Itu hanyalah nafsu yang dibungkus dengan kata manis. Cinta yang tulus karena Allah itu berbeda. Dia lebih memilih menahan rindunya daripada harus mengajakmu pada hal yang dilarang. Dia lebih rela memendam rasa daripada mengotorinya dengan dosa. Dia akan berkata pada dirinya sendiri, aku mencintainya, maka aku harus menjaganya. Aku ingin bersamanya, maka aku harus memuliakannya. Dan menjaga di sini bukan berarti dia hadir setiap saat untuk mengekangmu. Menjaga di sini adalah menjaga dirimu agar tetap berada dalam jalan Allah. Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang justru menjauh sementara waktu, bukan karena tidak cinta, tapi karena takut hubungannya melanggar batas? Itulah tanda cinta yang tulus. Bukankah lebih mulia seseorang yang berani berkata, aku ingin menikahimu, tapi sebelum itu aku ingin menjaga jarak agar kita tidak tergelincir dalam dosa.
daripada seseorang yang terus mendekat tanpa mempedulikan halal dan haram. Sahabat, cinta sejati itu bukan tentang seberapa sering dia ada di sisimu, tapi seberapa besar dia berjuang untuk membuatmu tetap dekat dengan Allah. Maka jika ada seseorang yang rela menjaga jarak, rela menahan perasaan, rela menunggu dengan sabar hanya agar hubungan ini tetap diridai Allah, itulah insan atau spirit mami yang harus kamu perhatikan. Sekarang, coba tanyakan pada dirimu, apakah ada seseorang di hidupmu yang seperti itu? Apakah ada seseorang yang tidak hanya peduli pada perasaanmu, tapi juga peduli pada keselamatan hatimu di hadapan Allah? Jika ada, jangan pernah remehkan itu. Karena di zaman ketika banyak orang mencari cinta dengan cara instan, orang yang benar-benar mau menjaga adalah harta yang sangat berharga. Aku ingin kamu tulis di kolom komentar sekarang, jika kamu setuju bahwa cinta sejati itu adalah cinta yang menjaga, tuliskan angka 77 sebagai tanda dukunganmu. Angka 77 ini adalah simbol kita saling menguatkan. Kita saling menyalurkan energi positif. Kita saling berkomitmen untuk menjaga cinta kita tetap berada di jalan Allah. Jadi ayo sahabat, tulis angka 77 sekarang juga, dan kita lihat berapa banyak hati yang sama-sama ingin menjaga cintanya tetap suci. Baik, sekarang kita masuk ke isyarat kedua. Dia mendukungmu untuk lebih dekat kepada Allah. Sahabat, inilah salah satu tanda terbesar dari cinta yang tulus. Ketika seseorang benar-benar mencintaimu karena Allah, dia tidak hanya ingin kamu bahagia di dunia, tapi juga ingin kamu bahagia di akhirat. Dia tidak hanya peduli apakah kamu sedang sehat atau sakit, tapi juga peduli apakah imanmu sedang kuat atau lemah. Dia tidak hanya menanyakan kabarmu secara lahiriah, tapi juga kabar hatimu di hadapan Allah. Bayangkan, jika ada seseorang yang selalu mengingatkanmu untuk sholat, bukan dengan paksaan, tapi dengan kasih sayang. Misalnya dia berkata, ayo jangan lupa sholat, biar Allah selalu sayang sama kita. Atau dia mengajakmu berbuat baik bersama, yuk kita sedekah bareng, semoga Allah ridha. Atau bahkan dia sekadar mengingatkan dengan doa, semoga Allah selalu jaga kamu. Bukankah itu indah sekali? Cinta yang tulus karena Allah tidak pernah menjauhkanmu darinya. Justru cinta itu menjadi jalan agar kamu semakin dekat dengan Allah. Kalau ada seseorang yang membuatmu lebih rajin ibadah, lebih semangat menuntut ilmu, lebih sering berzikir, lebih giat memperbaiki diri, maka percayalah cintanya tidak main-main. Karena Allah sedang mengirimkan seseorang untuk menuntunmu, bukan hanya menemanimu. Mari kita jujur sahabat. Kadang kita terjebak dengan cinta yang salah. Kita merasa nyaman dengan seseorang yang hanya bisa memberi perhatian duniawi, padahal hakikatnya dia tidak pernah peduli apakah kita semakin dekat atau semakin jauh dari Allah. Padahal, yang akan menyelamatkan kita bukanlah perhatian di dunia, melainkan doa dan kebaikan yang ditanamkan menuju akhirat. Aku ingin kamu bayangkan satu hal. Jika kelak kamu menikah dengan seseorang, lalu setiap pagi dia membangunkanmu bukan hanya dengan kata, selamat pagi sayang, tapi juga dengan kata, ayo bangun, kita sholat subuh berjamaah. Bagaimana rasanya? Jika setiap hari dia menenangkanmu, bukan hanya dengan kata, aku selalu ada untukmu, tapi juga dengan doa, semoga Allah kuatkan kita. Bukankah itu cinta yang sangat tulus? Bukankah itu tanda bahwa cintanya tidak hanya untukmu, tapi juga untuk Allah? Cinta seperti itu tidak akan habis dimakan waktu. Cinta seperti itu tidak akan rapuh oleh masalah. Karena cintanya bukan bergantung pada manusia, tapi bergantung pada Allah. Sahabat, jika ada seseorang yang selalu mendorongmu untuk semakin dekat dengan Allah, maka jangan anggap itu biasa. Itu adalah isyarat kedua. Tanda bahwa cintanya benar-benar tulus. Sekarang aku ingin mengajakmu lagi untuk berinteraksi. Kalau kamu merasa butuh pasangan yang bisa mendukungmu untuk dekat dengan Allah, tuliskan di komentar dengan angka 77 lagi. Biar kita saling menguatkan, biar kita saling mengingatkan bahwa tujuan cinta yang paling mulia adalah menuju Allah bersama. Sahabat, dua isyarat ini saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa istimewanya cinta yang tulus. Menjaga dan mendukung, dua hal yang sederhana tapi sangat penting. Tanpa keduanya, cinta hanya akan menjadi kata-kata kosong. Tapi dengan keduanya, cinta akan berubah menjadi doa, menjadi ibadah, menjadi jalan menuju surga. Jadi mari kita renungkan, adakah orang di sekitarmu yang menunjukkan dua tanda ini? Jangan terburu-buru, tapi jangan pula mengabaikannya. Simpan dalam doa, jaga dengan sabar,
serahkan pada Allah. Karena hanya Allah yang tahu kapan waktu terbaik untuk mempertemukan dua hati yang tulus. Dan sahabat, perjalanan kita belum selesai. Masih ada 3 isyarat lain yang akan kita bahas. Masih ada tanda-tanda lain yang bisa menuntun kita menemukan cinta sejati. Jadi tetap bersama kami, teruskan energi positifmu dengan menuliskan angka 77, dan bersiaplah untuk menyambut bagian selanjutnya. Sahabat Shifaul Qalbi yang dirahmati Allah, terima kasih masih setia bersama kami hingga bagian ini. Kita sudah sama-sama memahami 2 tanda besar cinta tulus karena Allah. Pertama, dia menjaga, bukan merusak. Kedua, dia mendukungmu untuk lebih dekat kepada Allah. 2 tanda ini saja sudah menjadi fondasi yang kokoh, karena cinta yang sejati harus berangkat dari penjagaan dan dukungan spiritual. Namun perjalanan kita belum selesai. Masih ada tanda lain yang tidak kalah penting. Tanda yang akan semakin menegaskan apakah seseorang benar-benar mencintaimu karena Allah atau hanya sekadar menyayangimu dengan hawa nafsu. Maka mari kita lanjutkan ke isyarat ketiga. Isyarat ketiga, dia sabar denganmu, tidak mudah marah dan tidak gampang menyerah. Sahabat, hubungan manusia itu tidak pernah sempurna. Kita semua punya kelemahan. Kita semua punya sisi yang kadang mengecewakan orang lain. Dalam hubungan cinta, seringkali ada perbedaan cara pandang, ada perbedaan sifat, ada perbedaan kebiasaan. Jika cintanya hanya sebatas nafsu, maka perbedaan sedikit saja bisa memutuskan segalanya. Tetapi jika cintanya karena Allah, ia akan bersabar. Sabar itu tanda besar cinta yang tulus. Dia tidak menuntutmu menjadi sempurna. Dia tidak meninggalkanmu hanya karena satu kesalahan. Dia tidak mengungkit-ungkit masa lalumu. Justru dia sabar menunggu prosesmu. Dia sabar menemanimu memperbaiki diri. Dia sabar menghadapi kekuranganmu, sambil mengingatkanmu dengan cara yang baik. Pernahkah kamu melihat seseorang yang marah-marah hanya karena hal kecil? Misalnya terlambat membalas pesan atau tidak bisa datang di waktu yang ia harapkan. Itu tanda cintanya rapuh, karena ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi seseorang yang tulus akan berkata, "Tidak apa-apa, aku mengerti, semoga Allah mudahkan urusanmu." Lihat bedanya. Yang satu mengutamakan ego, yang satu mengutamakan pemahaman. Sahabat, sabar dalam cinta itu bukan hal kecil. Karena sabar artinya menahan diri, sabar artinya mengendalikan nafsu, sabar artinya mengingat Allah dalam setiap keadaan. Maka jika ada seseorang yang tetap tenang, meski kamu sedang banyak kekurangan, tetap mendukung meski kamu sedang jatuh, tetap mendampingi meski kamu belum sempurna, percayalah, cintanya tulus. Aku ingin kamu tulis di kolom komentar sekarang, apakah kamu pernah merasa disabari oleh seseorang? Apakah kamu pernah merasa ada orang yang tetap bertahan meski kamu sering khilaf? Kalau iya, tulis angka 77 sekarang juga. Itu adalah bentuk terima kasihmu, bentuk doa untuk mereka, bentuk energi positif yang kamu sebarkan. Mari kita doakan agar kesabaran itu terus terjaga, agar kesabaran itu menjadi bukti cinta yang Allah ridhai. Sekarang kita lanjut ke isyarat keempat. Dia tidak menuntut berlebihan. Sahabat, ini sangat penting. Banyak orang yang bilang cinta, tapi syaratnya panjang sekali. Aku akan mencintaimu kalau kamu kaya. Aku akan bersamamu kalau kamu cantik. Aku akan serius kalau kamu sudah punya pekerjaan besar. Itu bukan cinta karena Allah. Itu cinta karena dunia. Cinta yang tulus karena Allah tidak menuntut berlebihan. Dia tahu bahwa kita semua sedang berproses. Dia tahu bahwa tidak ada manusia yang lahir dalam keadaan sempurna. Dia tidak menuntutmu punya segalanya sekarang. Dia hanya menuntutmu untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Perlahan tapi pasti. Bayangkan jika ada seseorang yang menerima dirimu apa adanya, tapi tetap mengingatkan agar kamu menjadi lebih baik. Dia tidak menuntutmu harus langsung sempurna, tapi dia mendukungmu untuk tumbuh. Dia tidak memaksamu berubah dalam sekejap, tapi dia menuntunmu pelan-pelan. Bukankah itu tanda cinta yang tulus? Sahabat, cinta yang penuh tuntutan akan melelahkan. Kamu tidak akan pernah merasa cukup, kamu tidak akan pernah merasa pantas, kamu tidak akan pernah merasa dicintai dengan tenang. Tapi cinta yang tulus justru membuatmu damai, membuatmu yakin, membuatmu merasa berharga. Karena dia tidak menuntutmu dengan syarat-syarat duniawi, tapi dia menuntunmu menuju Allah. Mari kita jujur, banyak orang di luar sana yang mencari pasangan hanya karena status, hanya karena harta, hanya karena penampilan. Tapi semua itu akan pudar. Harta bisa habis,
Kecantikan bisa memudar, status bisa jatuh. Yang tidak akan pernah hilang adalah iman, akhlak, dan cinta yang berakar pada Allah. Kalau kamu menemukan seseorang yang tidak menuntutmu secara berlebihan, itu tanda besar. Dia tulus. Dia melihatmu dengan pandangan hati, bukan sekadar pandangan mata. Dia melihat potensi kebaikanmu, bukan hanya kelemahanmu. Dia mencintaimu karena siapa dirimu di mata Allah, bukan karena siapa dirimu di mata dunia. Aku ingin kamu lakukan sesuatu sekarang. Bayangkan seseorang yang kamu cintai. Lalu tanyakan pada dirimu, apakah dia menuntut terlalu banyak? Apakah dia hanya bisa menerimamu kalau kamu sudah punya semua hal duniawi? Ataukah dia tetap mendukungmu meski kamu masih dalam proses? Jawaban itu akan menjelaskan banyak hal tentang ketulusan cintanya. Kalau kamu setuju bahwa cinta sejati itu tidak menuntut berlebihan, tuliskan angka 77 di komentar. Angka 77 adalah simbol energi positif kita. Mari kita tunjukkan bahwa cinta itu bukan tentang menuntut, tapi tentang menerima dan menuntun. Dengan menuliskan angka itu, kamu juga sedang mendoakan agar Allah pertemukanmu dengan seseorang yang benar-benar bisa menerima dirimu seutuhnya. Sahabat, mari kita simpulkan sebentar. Dua tanda baru ini, sabar dan tidak menuntut berlebihan, adalah kelanjutan dari dua tanda sebelumnya. Cinta sejati itu menjaga, mendukung, sabar, dan menerima tanpa syarat berlebihan. 4 tanda ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa cinta tulus karena Allah bukan cinta biasa. Cinta seperti ini jarang, tapi bukan berarti tidak ada. Dan tugas kita adalah menyiapkan diri agar pantas menerimanya. Bayangkan betapa indahnya jika kamu menemukan seseorang yang selalu sabar denganmu, yang tidak pernah menuntutmu dengan syarat yang berat, yang selalu mendukungmu untuk dekat dengan Allah, dan yang menjaga cintanya tetap suci. Bukankah itu yang kamu impikan? Bukankah itu doa yang sering kamu panjatkan? Bukankah itu tanda cinta sejati yang selama ini kamu cari? Sahabat, bagian ini mengajarkan kita bahwa kesabaran dan penerimaan adalah kunci. Tanpa keduanya, hubungan akan mudah runtuh. Dengan keduanya, hubungan akan menjadi kokoh. Jadi mari kita doakan, semoga Allah beri kita pasangan yang sabar dengan segala kekurangan kita, pasangan yang tidak menuntut berlebihan, pasangan yang hanya berharap kita terus memperbaiki diri untuk Allah. Dan jangan lupa, tuliskan angka 77 di komentar. Itu bukan hanya angka, tapi simbol doa, simbol harapan, simbol tekad kita untuk saling menyalurkan energi positif. Kita ingin cinta yang menjaga, mendukung, sabar, dan tidak menuntut berlebihan. Kita ingin cinta yang tulus karena Allah. Sahabat Syifaul Qalbi, perjalanan kita belum selesai. Masih ada satu tanda terakhir yang justru menjadi puncak dari semuanya. Satu isyarat yang akan membuka mata hati kita tentang ketulusan cinta yang sesungguhnya. Jadi tetap bersama kami, jangan berhenti di sini. Karena bagian selanjutnya akan menjadi penutup yang penuh makna. Sahabat Syifaul Qalbi yang dirahmati Allah, akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan kita dalam video ini. Kita sudah berjalan bersama dari awal, merenungkan tentang cinta yang benar, membedakan cinta yang datang karena nafsu dengan cinta yang lahir karena Allah, dan kita sudah menyingkap satu persatu 5 isyarat yang menjadi tanda cinta sejati. Mari kita tarik kembali benang merah dari semua yang sudah kita bahas. Isyarat pertama, cinta yang tulus karena Allah itu menjaga, bukan merusak. Dia tidak membawa kita ke dalam dosa, dia tidak menyeret kita menjauh dari Allah. Justru dia menjaga kita agar tetap suci, tetap bersih, tetap berada di jalan yang diridai Allah. Menjaga itu bukan berarti mengekang, menjaga itu bukan berarti mengontrol, tapi menjaga artinya melindungi kita dari hal-hal yang bisa mencederai iman. Isyarat kedua, cinta yang tulus karena Allah itu mendukung kita untuk semakin dekat kepada Allah. Dia bukan hanya peduli pada senyum kita, tapi juga peduli pada iman kita. Dia bukan hanya menanyakan kabar fisik kita, tapi juga kabar hati kita. Dia tidak hanya ingin kita bahagia di dunia, tapi juga ingin kita bahagia di akhirat. Maka jika ada seseorang yang selalu mendorongmu untuk berbuat baik, untuk rajin ibadah, untuk semakin dekat dengan Allah, maka cintanya jelas tulus. Isyarat ketiga, cinta yang tulus karena Allah itu sabar. Dia sabar menghadapi kekurangan kita, sabar menanti proses kita, sabar menemani perjalanan kita. Dia tidak mudah marah, tidak gampang menyerah, tidak langsung pergi ketika ada masalah. Karena ia sadar, cinta sejati itu tidak lahir dari orang yang sempurna, tapi dari dua orang yang saling bersabar. Isyarat keempat, cinta yang tulus karena Allah itu tidak menuntut berlebihan. Dia tidak mengukur cintanya dengan harta,
dengan rupa, dengan status, atau dengan syarat-syarat dunia yang melelahkan. Dia menerima kita apa adanya, tapi tetap mengajak kita untuk berproses. Dia tidak meminta kita sempurna seketika, tapi dia mendukung kita untuk menjadi lebih baik setahap demi setahap. Dan akhirnya, isyarat kelima, cinta yang tulus karena Allah itu diam-diam mendoakan. Inilah puncak dari ketulusan. Cinta yang sejati bukan hanya terlihat dalam perhatian sehari-hari, tapi juga hadir dalam doa-doa yang terucap dalam sepi. Mungkin kita tidak tahu, mungkin kita tidak pernah mendengar, tapi ada nama kita yang disebut dalam doa seseorang. Ya Allah, jika dia baik untukku, dekatkanlah. Jika semua jauhkanlah dengan cara terbaik. Bukankah itu cinta yang paling indah? Bukankah itu tanda ketulusan yang tidak bisa dipalsukan? Sahabat, 5 tanda ini adalah cahaya yang Allah berikan kepada kita untuk membedakan cinta yang benar dengan cinta yang semu. Tapi ingat, tidak ada yang bisa memastikan kecuali Allah. Tugas kita bukan sekadar mencari tanda, tapi juga menyiapkan diri agar pantas menerima cinta itu. Karena Allah akan mempertemukan yang baik dengan yang baik. Jika kita ingin pasangan yang menjaga, maka kita pun harus belajar menjaga. Jika kita ingin pasangan yang mendukung, maka kita pun harus belajar mendukung. Jika kita ingin pasangan yang sabar, maka kita pun harus belajar bersabar. Jika kita ingin pasangan yang tidak menuntut berlebihan, maka kita pun harus belajar menerima apa adanya. Dan jika kita ingin pasangan yang selalu mendoakan, maka kita pun harus belajar mendoakan. Cinta yang tulus itu bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tapi juga tentang apa yang kita berikan. Jangan hanya bertanya, apakah dia mencintaiku karena Allah? Tapi tanyakan juga pada dirimu, apakah aku sudah mencintainya karena Allah? Jangan hanya berharap ada seseorang yang sabar padamu, tapi belajarlah juga untuk sabar kepadanya. Jangan hanya ingin ada seseorang yang mendoakanmu, tapi belajarlah juga untuk mendoakannya. Sahabat, mungkin ada di antara kalian yang sedang menunggu jodoh. Ada yang bertanya-tanya kapan Allah akan mempertemukan dengan pasangan sejati. Ada yang merasa lelah menunggu, merasa kecewa karena ditinggalkan, merasa hampa karena doa belum juga terkabul. Ingatlah, Allah tidak pernah lupa pada doa hambanya. Jika belum dikabulkan sekarang, itu karena Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Jika belum terlihat siapa jodohmu, itu karena Allah sedang menjaga hati kalian berdua agar bertemu di waktu yang paling tepat. Kita hanya perlu bersabar, memperbaiki diri, memperbanyak doa, dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Jangan pernah merasa bahwa doa kita sia-sia. Tidak ada doa yang sia-sia. Doa itu selalu kembali pada kita, menjadi cahaya, menjadi penguat, menjadi pengingat. Jadi jangan berhenti berdoa. Aku ingin mengajakmu sekarang untuk menuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka 77 adalah simbol energi positif kita bersama. Tulis dengan niat bahwa kamu ingin cinta yang menjaga, mendukung, sabar, menerima, dan mendoakan. Tulis dengan niat bahwa kamu ingin cinta yang tulus karena Allah. Semakin banyak yang menuliskan angka 77, semakin banyak energi positif yang kita salurkan. Bayangkan betapa indahnya jika doa-doa kita berkumpul di satu tempat, saling menguatkan, saling menenangkan, saling mendoakan. Sahabat, cinta itu bukan hanya tentang rasa. Cinta itu adalah jalan ibadah. Ketika kita mencintai karena Allah, maka setiap rasa rindu menjadi pahala. Setiap kesabaran menjadi ibadah. Setiap doa menjadi cahaya. Tapi ketika kita mencintai hanya karena dunia, maka setiap rasa rindu bisa jadi dosa, setiap keinginan bisa jadi jerat, setiap kebersamaan bisa jadi lalai. Maka jangan pernah takut untuk kehilangan cinta yang salah. Jangan pernah khawatir jika Allah memisahkanmu dari seseorang, karena jika memang dia bukan yang terbaik, Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Dan jika memang dia adalah jodohmu, tidak ada yang bisa memisahkan, bahkan waktu dan jarak sekalipun. Sahabat, mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Semoga Allah jaga hati kita agar selalu mencintai dengan tulus. Semoga Allah jauhkan kita dari cinta yang palsu. Semoga Allah pertemukan kita dengan seseorang yang benar-benar mencintai kita karenanya, seseorang yang menjaga kita, mendukung kita, sabar pada kita, menerima kita, dan mendoakan kita. Dan semoga cinta itu bukan hanya membawa kita bahagia di dunia, tapi juga menggandeng kita menuju surga. Aku ingin kamu sekarang letakkan tangan di dada, tarik napas dalam-dalam, dan katakan pada dirimu, aku siap mencintai karena Allah. Aku siap dicintai karena Allah. Aku siap menunggu dengan sabar. Aku siap memperbaiki diri.
Aku siap menerima takdir Allah dengan ikhlas. Ucapkan dalam hati, biar Allah mendengar tekadmu, biar Allah meneguhkan langkahmu. Dan sebagai penutup, jangan lupa tuliskan angka 77 di komentar sebagai tanda komitmenmu. Mari kita saling menguatkan, mari kita saling mendoakan, mari kita saling menyalurkan energi positif. Karena kita percaya, cinta yang tulus itu bukan sekadar tentang dua hati, tapi tentang tiga, aku, kamu, yang dasyallah di antara kita. Sampai di sini, sahabat Syifaul Qalbi, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Semoga menjadi cahaya bagi hati kita, dan semoga Allah segera kabulkan doa-doa cinta kita dengan cara yang paling indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.